Dengan tanganku, ku bantu aku. Kau bodoh dan kau miskin, apalagi kau jelek. Siapa juga yang mau berteman denganmu? Mengharap saja. Kata-kata itu selalu aku dengar setiap hari. Menyakitkan, bukan? Setidak pantaskah itu untuk aku hidup dengan tenang, dengan lingkungan yang aku inginkan? Bahkan aku kehilangan kepercayaan diri. Untuk menatap mereka saja aku tidak berani, karena mereka selalu melontarkan perkataan tersebut. Aku ingin tertawa bersama kalian. Ya, tertawa atas diriku sendiri. Hebat, bukan? Seorang korban perundungan menjadi pelawak agar luka di hatinya tidak terlihat. Dengan tanganku, ku bantu. Coba kalian rasakan setiap kalian memasuki ruangan dan sorot matanya selalu memandangi kalian, seolah-olah menilai harga diri kalian. Bicaraku selalu dipermasalahkan. Hai gendut, sisir halus rambutku yang lusuh, seolah itu lucu. Berdasarkan video bullying atau intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Sarah Safitri dengan NIM 258623035999 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kasus dalam mata kuliah Psikolog Pendidikan. Saya mengambil kasus yang berjudul bullying dan dampak bagi kesehatan mental siswa. Kasus meninggalnya seorang siswa di SMA Garut akibat perundungan. Nah, alasan saya mengambil kasus ini karena kasus ini terjadi di Indonesia pada Juli 2025. Dan itu sangat menggemparkan di dalam dunia pendidikan. Kasus kehilangan seorang siswa, kehilangan nyawa seorang siswa yang berusia 16 tahun di Garut, Jawa Barat akibat tekanan psikologis yang terjadi atas tindakan bullying. Nah, ini sangat berdampak sekali bagi kesehatan mental siswa. Dan sebagai calon pendidik, saya merasa wajib untuk memahami dan merespons fenomena ini secara resmi situs DPR RI dpr.go.id yang diterbitkan pada tanggal 21 sampai 22 Juni 2025 serta pemberitaan dari Kompas, Liputan 6 dan Merdeka.com. Kasus ini juga mendapat perhatian langsung dari Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Nah, kita juga penasaran kan tentang kronologi kejadian. Yang pertama yaitu Juni 2025, siswa berinisial P, kita sebut saja Putri, yang berusia 16 tahun, siswi SMA Negeri 6 Garut, Jawa Barat, mulai mengalami perundungan fisik dan verbal di sekolahnya. Orang tua Putri melaporkan kejadian tersebut dan sempat menceritakannya melalui
akun Instagram pribadi sang ibu. Nah, selanjutnya Senin tanggal 14 Juli 2025, tepat pada hari pertama masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas, Putri ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Berdasarkan keterangan keluarga, Putri diduga nekat mengakhiri hidupnya akibat perundungan atau tekanan psikologis yang berat dari bullying yang dialaminya. Nah, pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2025, kasus ini mendapat sorotan nasional dan direspon oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyerukan reformasi perlindungan psikososial di sekolah. Nah, pihak yang terlibat antara lain yang pertama saja Putri yang berusia 16 tahun, siswa SMA Negeri 6 Garut sebagai korban utama. Dan yang kedua adalah pelaku bullying, teman sebaya di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, keluarga atau orang tua Putri yang berusaha melaporkan kejadian. Dan yang keempat, pihak sekolah yang dinilai kurang mendeteksi dan menangani kasus secara dini. Dan yang kelima, pemerintah dan DPR RI yang merespons dengan kebijakan. Nah, permasalahan utamanya yaitu perundungan fisik dan verbal yang dialami Putri berlangsung tanpa penanganan serius dari pihak sekolah. Minimnya sistem deteksi diri, tidak adanya konselor psikologis profesional, dan lemahnya kanal pelaporan yang ramah anak menjadi faktor yang memperparah kondisi korban hingga berujung pada tragedi. Nah, dampak yang ditimbulkan yang pertama adalah meninggalnya Putri akibat tekanan psikologis karena bullying yang tidak tertangani. Yang kedua, trauma mendalam bagi keluarga, teman, dan komunitas sekolah. Dan yang ketiga, menjadi alarm nasional. JPPI mencatat 573 kasus kekerasan di pendidikan pada tahun 2024, meningkat lebih dari 100% dibandingkan 2023. Dan yang keempat, memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan psikososial siswa di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya menganalisis kasus ini menggunakan dua teori utama. Yang pertama, teori belajar sosial Albert Bandura dan hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama, teori belajar sosial Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa perilaku manusia tidak hanya dibentuk oleh faktor internal, tetapi juga melalui observasi dan peniruan terhadap lingkungan sosial atau modeling. Dalam konteks sekolah, siswa belajar dari apa yang mereka lihat dan alami di sekitar mereka. Dalam kasus Putri, perilaku bullying yang terjadi mencerminkan adanya lingkungan sosial yang menormalisasi kekerasan verbal dan fisik. Pelaku bullying kemungkinan besar juga pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan serupa, lalu menerapkannya kepada orang lain. Sementara itu, Putri sebagai korban terus-menerus menerima enforcement negatif berupa ancaman, ejekan, dan kekerasan yang akhirnya menghancurkan kepercayaan dirinya. Nah, faktor psikologis Bandura. Yang pertama, self-efficacy. Putri hancur akibat terus-menerus mendapat perlakuan negatif dari lingkungan sosialnya. Yang kedua, tidak adanya role model positif di lingkungan sekolah yang menunjukkan cara menyelesaikan konflik secara sehat. Dan yang ketiga, lingkungan yang membiarkan bullying mengirimkan pesan bahwa kekerasan adalah hal yang dapat diterima. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan dasar secara bertahap, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan cinta, harga diri, hingga aktualisasi diri. Seseorang tidak dapat berkembang dan belajar optimal jika kebutuhan di tingkat bawah belum terpenuhi. Dalam kasus Putri, kebutuhan rasa aman, safety needs, tidak terpenuhi sama sekali. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi Putri justru menjadi sumber ancaman. Akibatnya, Putri tidak mampu ke tingkat kebutuhannya yang lebih tinggi. Dia tidak bisa merasa diterima, tidak bisa membangun harga diri,
dan tentu tidak bisa beraktualisasi sebagai pelajar. Dan penyebab terjadinya masalah yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, hilangnya rasa memiliki dan diterima akibat penolakan dan kekerasan dari teman sebaya. Dan yang ketiga, harga diri Putri hancur akibat perundungan yang terus-menerus tanpa ada yang membela atau melindunginya. Nah, dampak terhadap perkembangan peserta didik ketika kebutuhan dasar psikologis tidak terpenuhi dalam waktu panjang tanpa dukungan apapun. Dampaknya dapat menjadi ekstrim, seperti yang terjadi pada Putri. Ini adalah bukti nyata bahwa kesehatan mental siswa adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam pendidikan. Nah, di sini saya juga ingin memberi solusi atau rekomendasi. Peran guru, yang pertama adalah peran guru. Guru wajib dilatih secara berkala dengan mendeteksi gejala gangguan psikososial, depresi, dan tanda-tanda kekerasan di kelas. Dan yang kedua, membangun komunikasi terbuka dengan siswa agar mereka berani melapor tanpa rasa takut. Dan yang ketiga, tidak membiarkan atau menganggap sepele tindakan bullying sekecil apapun di kelas. Yang keempat, menerapkan program anti-bullying secara aktif dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya, peran orang tua. Yang pertama, aktif berkomunikasi dengan anak tentang kondisi psikologis dan pengalamannya di sekolah setiap hari. Dan yang kedua, segera berkoordinasi dengan pihak sekolah jika anak menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Dan yang ketiga, memberikan rasa aman dan diterima di rumah sebagai penyeimbang tekanan sosial di luar. Dan yang keempat, tidak meremehkan laporan anak terkait bullying yang dialami. Dan selanjutnya, peran sekolah atau lingkungan pendidikan. Yang pertama, sekolah wajib menyediakan konselor psikologis profesional, bukan hanya guru BK tanpa pelatihan mendalam. Yang kedua, membangun kanal pelaporan yang aman, rahasia, dan ramah anak, termasuk platform digital anonim. Yang ketiga, membentuk satgas perlindungan dan keamanan siswa lintas sektor sebagaimana direkomendasikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan yang keempat, mengintegrasikan literasi kesehatan mental dan anti-bullying ke dalam kurikulum sekolah. Nah teman-teman, selanjutnya strategi berbasis psikologi pendidikan. Berdasarkan teori Bandura, sekolah perlu menghadirkan role model positif dan membangun budaya sekolah yang menghargai empati serta penyelesaian konflik secara sehat. Berdasarkan teori Maslow, seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus memastikan kebutuhan rasa aman siswa terpenuhi sebelum mengharapkan prestasi akademik dari mereka. Nah, selanjutnya refleksi sebagai calon pendidik. Kasus meninggalnya Putri di Garut meninggalkan duka yang sangat mendalam sekaligus pelajaran yang sangat berharga bagi saya sebagai calon pendidik. Pelajaran terbesar yang saya peroleh adalah bahwa diam bukan berarti baik-baik saja. Banyak siswa yang menyimpan luka dalam diam, dan tugas seseorang guru bukan hanya mengajar di depan kelas, tapi juga peka terhadap kondisi emosional setiap anak yang dipercaya kepadanya. Jika kelak saya menghadapi situasi serupa sebagai pendidik, saya akan yang pertama, tidak menganggap remeh laporan atau tanda-tanda bullying di antara peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang aman secara emosional di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Dan yang ketiga, menjadi jembatan bagi siswa yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan dukungan yang tepat. Nah, kasus ini juga semakin memperkuat keyakinan saya bahwa memahami psikologi pendidikan bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan bekal penting untuk menjadi pendidik yang benar-benar hadir bagi siswanya, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Nah teman-teman, kita berada di penghujung kesimpulan, yaitu kasus meninggalnya siswa SMA berinisial biasa disebut Putri di Garut akibat bullying adalah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Melalui analisis berdasarkan teori belajar sosial Bandura dan hierarki kebutuhan Maslow, kita memahami bahwa bullying menghancurkan fondasi psikologis seseorang.
siswa, rasa aman, harga diri, dan kepercayaan dirinya. Kasus ini bukan hanya milik Garut, ini adalah cerminan dari lemahnya sistem perlindungan psikososial di dunia pendidikan. Kita secara nasional, data JPPI menunjukkan kasus bullying terus meningkat setiap tahun dan mencapai 573 kasus pada tahun 2020. Sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk tumbuh, bukan tempat yang menakutkan untuk bertahan. Mari kita jadikan kasus ini sebagai momentum untuk berubah menjadi pendidik, orang tua, dan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan mental anak-anak kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda untuk 1 jam saja.